Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku ya di channel Belajar Saham Newbie. Nah, untuk minggu depan itu tanggal 25 sampai 29 Juli 2022. Aku ada beberapa pilihan saham. Yang pertama itu aku punya Pegas ya. Ini udah aku screening, aku baca, aku lihat-lihat. Aku punya Pegas itu supportnya itu ada di 1481 sampai 1558. Nah, ini kan teman-teman lihat nih garis kuning tuh kan MA20. Si Pegas ini udah ngelewatin MA20. Harga terakhirnya dia itu kemarin itu di 1605 ya. Jadi kalau dia bisa bertahan ngelewatin MA20 itu insya Allah dia bakal lanjut ke resistennya itu. Kalau menurut aku sendiri itu ada di 1613, 1646 sampai 1700. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini stokastik slow-nya itu garis hijaunya mulai ke atas ya. Ini namanya golden cross. Terus MACD-nya juga udah mau golden cross. Terus aku lihatnya dari MACD sama stokastik slow ya. Menurut aku dia bakal rebound lah ya, karena udah ngelewatin MA20-nya. MA20-nya itu di angka 1600, itu sekitar hari Jumat. Itu yang nomor 1 ya, saham pilihan aku. Yang kedua, aku punya TINS. Kenapa aku pilih TINS? Karena ini aku lihat stokastik slow-nya juga udah golden cross, terus MACD-nya juga udah golden cross. Jadi garis hijaunya itu udah nyilang ke atas, nyilang garis merah ya. Lihat tuh ya, teman-teman bisa lihat. Nah, terus dia juga udah breakout di atas MA20. MA20-nya itu ada di 1360, sedangkan ini dia bisa bertahan kemarin hari Jumat itu di 1430 ya. Untuk resistennya sendiri itu dia bisa sampai 1486. Jadi bisa ke 1500 atau 1600 ya. Terdekatnya dulu ke 1500. Nah, untuk stop lossnya sendiri itu di 1286 atau di 1300. Kalau bisa yang ngelewatin support di 1300, cut loss aja tuh, kira-kiranya gitu sih. Kalau aku sih gitu. Tapi teman-teman bisa teliti lagi ya. Ini kan cuman analisa aku tuh, teman-teman boleh analisa lagi sendiri. Kalau analisa aku ya itu satu ya, karena udah stokastik slow-nya itu udah golden cross, MACD-nya juga udah golden cross. Nah, terus dia udah ngelewatin garis kuning tuh, MA20-nya. Jadi harganya bisa bertahan di MA20. Kalau misalnya teman lebih safety lagi nih, kalau dia turun di bawah MA20, aku sih biasanya lihat dari volumenya atau dari MACD sama stochastic slow-nya. Kalau misalnya dia udah dead cross, aku biasanya CL ya teman-teman gitu. Ini untuk saham-saham yang big caps lah ya. Untuk yang saham-saham yang gorengan itu aku ada 2 tuh. Yang pertama aku punya BRMS. Yuk kita lihat lagi, kita cek lagi ya. Karena kalau BRMS sendiri nih aku lihat, nah dia ini juga udah stokastik slow-nya dia udah
golden cross juga MACD-nya juga menuju di atas 0 ya. Dikit lagi lah menuju di atas 0. Volumenya juga dari beberapa minggu yang lalu dia ada kenaikan dan ada candle hijau ini. Nah, ada candle hijau ini dan dia di atas MA20 garis kuning. Jadi untuk targetnya sendiri sih kalau BRMS ini kalau menurut aku dia terdekatnya itu ke 246 dulu, terus bisa lanjut ke 268, tertingginya bisa ke 280, tapi terdekatnya bisa ke 250 sampai 268 ya. Terdekatnya dulu ke situ. Aku sih biasanya swing pendek ya. Ini aku analisa ini untuk swing pendek karena aku kan masih kerja juga, jadi belum nggak begitu bisa pantau market tiap hari. Jadi aku harus ada pilihan saham gitu setiap minggu. Nah, ini aku mau bagi-bagi aja sama teman-teman, tapi jangan lupa untuk diteliti kembali gitu karena nggak semua yang saya analisa itu belum tentu benar gitu kan. Tergantung pasarnya juga, ngaruh ke IHSG juga gitu. Itu kalau untuk yang BRMS ya. Aku ada satu lagi itu, oh iya, untuk CL-nya sendiri itu kalau aku sih kalau BRMS itu CL-nya di angka 208 sampai 220. Kalau misal di bawah 220 aku kemungkinan aku bakal CL sih, apalagi kalau stochastic slow sama MACD-nya itu dead cross. Jadi dead cross itu maksudnya garis hijaunya itu nyilang ke bawah. Garis hijaunya nyilang ke bawah itu namanya dead cross. Kalau misal golden cross itu garis hijaunya nyilang ke atas. Nah, nanti kapan-kapan aku kasih tahu cara settingnya ya. Aku kebetulan ini pakai Mirai. Satu lagi aku punya pilihan saham lagi namanya MDLN. Ayo kita lihat. Nah, MDLN ini sendiri aku analisa dalam beberapa minggu ini, dia ini mulai golden cross juga. Nah, terus MACD-nya tuh mulai ke atas 0 ya. Kurang dikit lagi dia golden cross gitu. Untuk targetnya sendiri sih resistennya itu ada di 101, 110 sampai 121. Kalau di sini aku lihat ya. Aku lihat di sini terdekatnya itu dulu sih ke 110 sama 121. Paling rendah itu ke 101. Untuk stop lossnya sendiri itu bisa di bawah 91. Kalau misalnya turun di bawah 91, siap-siap aja kita CL ya. Sekian dulu sih kalau dari 4 saham ini. Ini pilihan aku nih minggu ini dari tanggal 25 sampai 29. Kalau nggak sesuai sama target, misalkan dia turun di bawah MA20, itu kita bisa putuskan untuk CL ya. Untuk CL meminimalisir. Artinya kalau dia gagal breakout dari MA20 kan ada kemungkinan dia bakal turun lagi gitu. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas MA20 garis kuning itu, kemungkinan dia bakal lanjut lah ya, kenaikannya gitu bakal lanjut. Sekian dulu dari aku, mudah-mudahan setiap minggu aku bisa ada analisa saham terus ya. Untuk saat ini sih kadang-kadang suka nggak bikin video karena ada kesibukan gitu. Mudah-mudahan bisa analisa gitu setiap minggu. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.